Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden juga didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama putranya Didit Prabowo. Sejumlah pejabat negara juga mendampingi Presiden, seperti Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Mendes PDT Yantri Susanto, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Ketua MPR Ahmad Muzani. Sholat Id di Masjid Istiqlal diimami oleh Muhammad Salim Ghazali dan Khotib Ahmad Tolabi Karile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal, Jakarta. Selesai sholat Idul Fitri, Presiden menggelar acara gelar gria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gibran juga didampingi istri dan anaknya. Dalam sholat Idul Fitri kali ini, Masjid Istiqlal menampung 150.000 jemaah. Sebanyak 710 personel pengamanan juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya sholat Id di Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara itu, khotbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjalankan sholat Idul Fitri bersama kelompok rentan di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu tempat sekolah rakyat pada bulan April mendatang. Tak mudik lebaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memilih sholat Idul Fitri di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur. Mensos sholat Id bersama kelompok masyarakat rentan. Gus Ipul juga berinteraksi dengan warga sentra, khususnya penyandang disabilitas yang tinggal di tempat tinggal sementara. Bersyukur, bergembira, ya, terharu, ya, bisa bertemu dengan komunitas-komunitas atau keluarga yang rentan. Ya, ini artinya bagian dari kebersamaan, kerukunan. Paling tidak buat saya makin mengenal, memahami situasi, kondisi yang menjadi bagian dari layanan Kementerian Sosial.
Ya, jadi kami tetap tentu ingin bergembira yang didasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tempat ini kami banyak belajar akhirnya ya. Mensos sholat Id bersama kelompok masyarakat rentan untuk membantu kelompok maupun keluarga yang belum tersentuh pembangunan pemerintah. Sentra Mulya Jaya Jakarta Timur adalah salah satu lokasi sekolah rakyat yang akan disempurnakan pada bulan April mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Umat Muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Uniknya, umat Muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini di belakangnya berdiri gereja Koinonia. Nah, keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Seperti inilah sholat Id yang digelar di ruas Jalan Matraman, Kelurahan Balimester. Umat Muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas Jalan Matraman ini ditutup sementara selama berjalannya sholat Id. Uniknya, umat Muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini digelar di belakangnya gereja Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Ya, sementara pemirsa, ribuan umat Muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat, Haji Abdul Somad Ngodihu. Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sholat Idul Fitri menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat Muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor Wali Kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Somad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau. Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat Muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut. Ya, Masjid Al-Markas menyambut puluhan ribu jemaah meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid sehingga pengurus Al-Markas tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ya, nampak jemaah baru berdatangan menuju Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Akibat sempat mengalami cuaca kurang bersahabat, jemaah yang biasanya sudah mulai memenuhi masjid hingga ke lapangan dari waktu sholat subuh baru mulai tiba di pukul 5.30 WITA. Sholat Id dimulai pada pukul 7 WITA yang dimulai dengan tata cara sholat Id. Profesor Dr. Ahusni Tanra bertugas menjadi khatib dan membawakan khotbah bertema puasa sebagai pengendali diri dan pembersih fisik. Sementara Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri Ahmad bertindak sebagai imam. Ya, ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya.
Sementara itu ribuan umat Islam di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat melaksanakan sholat Id 1446 Hijriah di Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram. Bertindak selaku imam dan khotib Guru Besar UIN Mataram Profesor Zainal Arifin. Umat Islam dari berbagai penjuru di kota Mataram selepas sholat subuh berjamaah terlihat berbondong-bondong mendatangi Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram. Kedatangan ribuan umat Islam di masjid yang menjadi ikon Provinsi NTB ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Turut hadir Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal di tengah-tengah jemaah. Bertindak selaku imam dan khotib, guru besar dan dosen tetap pasca sarjana UIN Mataram Profesor Zainal Arifin. Dalam khotbahnya, khotib berpesan kepada jemaah untuk menjadikan momentum bulan Syawal untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya dengan cara saling maaf dan memaafkan. Ya, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharapkan dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house di Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui situasi open house Presiden Prabowo di Istana Merdeka, sudah ada rekan Galuh Pandu di lokasi. Selamat siang Galuh. Seperti apa suasana open house di sana? Dan siapa saja nih tamu yang sudah hadir di sana? Silakan Galuh. Selamat siang Reni dan pemirsa. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo mengundang segenap tokoh publik, tokoh pejabat, kemudian jajaran di Kementerian Kabinet Merah Putih, yang mana mereka juga sudah hadir sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dan sejumlah tokoh nasional, tokoh publik juga sudah hadir di sini. Kami melihat ada ada Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri serta keluarga. Juga kami melihat ada kehadiran dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan keluarga, serta sejumlah menteri di jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir untuk bersilaturahmi langsung bersama dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain jajaran Kabinet Merah Putih, kemudian Prabowo juga mengundang segenap duta besar dari negara sahabat, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh nasional juga hadir di sini, serta sejumlah masyarakat secara umum tanpa terkecuali yang turut antusias untuk datang langsung ke Istana Merdeka Jakarta di open house perdana atau gelar gria perdana Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kami melihat tadi ada sekitar 1.200 lebih warga yang hadir dan memasuki area Istana Merdeka. Saat ini mereka sudah masuk ke dalam karena tadinya ditahan di tenda, sehingga saat ini situasi juga sudah lengang karena mereka sudah masuk ke dalam. Dan kami melihat untuk mengakomodir akses masuk yang tidak banyak di
buka secara umum sehingga masuk ke dalam Istana Merdeka ini dibagi menjadi sejumlah kloter dengan menggunakan kartu berwarna-warni. Ada 6 warna dengan masing-masing kloter ada sekitar 200 orang. Hari ini kami bisa menyebut bahwa ada sekitar 1.200 orang lebih yang bisa masuk ke Istana Merdeka untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan kami melihat juga tadi ada beberapa kelompok lintas profesi seperti driver ojek online juga hadir di sini untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, kemudian pelaku UMKM dan sejumlah komunitas hadir dari berbagai macam daerah dengan menggunakan pakaian yang bermacam-macam pula, bukan hanya menggunakan pakaian muslim tapi mereka juga mengenakan pakaian nasional dan juga pakaian adat. Dan kami melihat tadi kami mendapatkan informasi pula bahwa di luar Istana Merdeka, artinya di sepanjang Jalan Majapahit masih ada masyarakat yang tidak bisa masuk ke dalam, namun mereka diberikan kompensasi berupa pemberian sembako. Namun kami tidak bisa mengakses ke sana karena lokasi cukup jauh dari lokasi kami melaporkan. Namun informasi yang kami terima seperti itu, masih ada ratusan orang yang masih ingin masuk ke Istana Merdeka, namun karena mereka terlambat datang sehingga Istana Merdeka sudah ditutup sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami melihat juga tadi masyarakat sangat antusias, ini sebagai bentuk simbol dari menghilangkan sekat antara pemimpin dan rakyat sehingga masyarakat juga bisa langsung bersosialisasi dan bentuk kedekatan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Dan tradisi dari open house atau gelar geria ini memang sudah ada sejak zaman era Soeharto dan tradisinya terus bergulir hingga zaman Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo juga menggelar open house selama 10 tahun masa jabatannya. Presiden Jokowi menggelar selama 3 kali. Dan di kali masa jabatan Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini adalah gelaran kali pertama. Sementara itu dapat kami sampaikan, Reni. Ya, Galuh, tadi Anda menyebutkan bahwa open house juga dibuka untuk masyarakat umum. Nah, ini apakah masih bisa atau sudah ditutup atau ditutup sementara begitu, Galuh? Ya, Reni, tadi kami sudah sampaikan bahwa open house ini sudah ditutup sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Artinya setelah pukul 9.00 dibuka untuk masyarakat dan masyarakat sudah mengantri sejak dini hari, bahkan sejak pukul 3 pagi. Masyarakat sudah masuk ke dalam dan pukul 9.30 gerbang sudah ditutup sehingga warga yang terlambat datang ini tidak bisa masuk ke dalam Istana Merdeka. Namun sebagai kompensasi pihak istana memberikan sembako bagi masyarakat yang tidak bisa masuk atau belum bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam open house atau gelar geria di gelaran perdana Presiden ke-8 ini, Reni. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda melaporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar di hari Lebaran. Meski begitu, terdapat pemudik lokal dari Jabodetabek menuju Purwakarta dan Karawang. Ya, situasi lalu lintas di hari Lebaran di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Tidak ada rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow. Diprediksi sebanyak 9.000 kendaraan bergerak ke arah timur melalui 15 gardu tol. Ya, dan seperti apa situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah saat ini? Sudah ada rekan Camar Hainda. Selamat siang, Camar. Mohon maaf lahir batin ya. Camar, seperti apa situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan, Camar. Ya, selamat siang Reni dan juga pemirsa. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan situasi saat ini kami masih memantau langsung di gerbang tol Cikampek Utama. Ini masih terpantau ramai lancar meskipun di hari H Lebaran kami melihat ada sejumlah mobilitas masyarakat yang dilakukan untuk mudik lokal. Dan mudik lokal tersebut ini diantaranya adalah mereka yang bertolak dari Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek menuju ke sejumlah wilayah seperti di Simpang Jomin, Purwakarta dan juga Karawang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Kalau saya perhatikan dari pagi hari tadi memang sudah tidak diberlakukan kembali sistem one way
ataupun juga rekayasa lalu lintas lain kontraflow dan juga ganjil genap. Karena melihat kepada mobilitas masyarakat yang sudah ada di kampung halamannya masing-masing, sehingga mereka yang saat ini berkendara adalah mereka yang memilih untuk memiliki sanak keluarga di sejumlah daerah seperti di Purwakarta dan juga Karawang yang membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam saja melalui tol gerbang tol Cikampek Utama dan juga tol MBZ. Adapun yang perlu diperhatikan, Reni, adalah berkaitan dengan persiapan yang akan dilakukan untuk arus balik 2025 dari tol Kalikangkung Palimanan menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama dan juga Jakarta. Karena sejumlah persiapan yang dilakukan 2 hari yang lalu, di mana Korlantas nantinya akan melaksanakan diskresi mana saja titik-titik yang akan diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 47 dan juga sistem one way serta ganjil genap. Sejauh ini penerapannya dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah sistem kontraflow, yakni menggunakan jalur lain yang berlawanan arah untuk bisa mencairkan ataupun juga bisa mengakomodir kemacetan yang ada. Sementara untuk sistem one way ini diberlakukan untuk kedua arahnya, yang mana akan menjadi satu arah untuk sekali lagi bisa mengakomodir kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan. Sejauh ini di gerbang tol Cikampek Utama masih diberlakukan 22 gardu tol. Namun saat ini yang kami lihat masih diberlakukan 15 gardu tol, dikarenakan seperti yang disampaikan oleh pihak dari Korlantas Polri, bahwasanya ini merupakan bagian dari diskresi dan juga persiapan yang dilakukan bersama dengan Jasa Marga. Kalau kita lihat saat ini sudah landai, artinya memang tidak perlu adanya penambahan gardu tol. Kita akan lihat nanti apakah gardu tol ini akan ditambah menjadi 22 gardu tol kembali, semula seperti yang dilakukan ketika arus mudik dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Sementara demikian, Reni. Ya, Camar, mulai kapan nih arus balik diperkirakan akan terjadi? Ya, Reni, arus balik ini akan terjadi puncaknya yakni pada 3 sampai dengan 4 April. Oleh karenanya sejumlah diskresi nantinya akan dilakukan di 1 hari menjelang puncak tersebut, sama dengan halnya dengan yang dilakukan ketika puncak arus mudik pada 28 Maret lalu. Pada 27 Maretnya ini dilakukan sejumlah diskresi dari kilometer 30 sampai dengan 40. Kita melihat di kilometer 30 sampai dengan 40 biasanya terjadi lonjakan ataupun juga antrian kendaraan dikarenakan adanya persimpangan di tol MBZ. Namun kalau kita berfokus kepada arus balik, tentunya tol Kalikangkung dan juga Palimanan ini akan menjadi titik perhatian. Kalau dimulai dari kilometer 414, maka tentunya ini akan dilakukan pada kilometer 425, di mana sebelumnya juga sudah diberlakukan sistem one way sebagian ataupun juga sistem one way lokal, melihat dari kepadatan kendaraan yang ada. Reni. Baik, terima kasih Camar Hainda atas laporan Anda dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan selamat siang, Camar. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terminal Kampung Rambutan masih dipadati pemudik pada Hari Raya Idul Fitri. Mereka memilih mudik usai sholat Idul Fitri untuk menghindari kemacetan dan kepadatan. Pada Hari Raya Idul Fitri ini, para pemudik didominasi tujuan Jawa Barat. Di Hari Raya Idul Fitri masih banyak terlihat pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya melalui terminal Kampung Rambutan. Tak sedikit dari para pemudik yang memilih pulang ke kampung halamannya setelah melakukan sholat Idul Fitri di Jakarta. Dan berdasarkan informasi, ini sudah ada lebih dari 1.100 bus yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan hingga hari ini, dan sudah ada lebih dari 17.000 penumpang yang berangkat via terminal Kampung Rambutan. Dan untuk tujuan favorit ini sebelum Hari Raya Idul Fitri ini ada di Sumatera, Jawa Tengah, dan disusul Jawa Timur. Namun untuk ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, ini tujuan favorit berada di Jawa Barat. Dan bagi para pemudik, bagi para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya, tetap dihimbau untuk hati-hati, jaga kesehatan, dan teliti supaya barang tidak tertinggal di bus. Dari Jakarta, Ismalia Dederudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tak hanya itu, pemirsa, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya yakni seekor monyet.
Mau kemana ini rencana? Mau kalau kampung timur. Lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP tetap. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet, untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik motor pun berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan mereka. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja karena jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang penting ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap.
Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Siang pemirsa. Seorang pria pemudik yang mengaku dibegal saat melintas di bypass Mojo Agung, Jombang ternyata hanya rekayasa. Pemudik tersebut nekat membuat laporan palsu karena malu saat mudik tidak membawa uang untuk orang tuanya. Dwi Nur Iman, 24 tahun, pemudik asal Malang mengalami luka di tangan dan kaki ini dibawa petugas kepolisian ke Puskesmas Mojo Agung, Jombang untuk mendapat perawatan. Ia dirawat setelah melapor jadi korban begal di Jalan Raya Bypass Mojo Agung. Ia mengaku dibegal 4 orang pria sehendak mudik ke rumahnya di Desa Carangrejo. Pelaku membawa senjata tajam, merampas tasnya berisi uang tunai 8 juta rupiah dan sebuah ponsel. Namun setelah diselidiki dan diinterogasi polisi, korban mengaku laporannya adalah palsu. Ia nekat membuat laporan palsu karena malu terhadap orang tuanya tidak bisa membawa uang lantaran habis berfoya-foya. Ia pun meminta maaf kepada polisi dan masyarakat. Indikasi bahwa laporan saya kepada pihak kepolisian Polsek Mojo Agung, Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojo Agung, tidak, saya minta maaf atas berita yang telah beredar dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia membuat alibi bahwa dia tuh sebenarnya harusnya hari raya membawa uang, tapi tidak bawa uang, uangnya dihabisin sama yang bersangkutan, sehingga dia membuat laporan karena takut sama orang tuanya, dia membuat laporan berita bohong itu. Atas kasus tersebut, polisi melepaskan Dwi Nur Iman dengan syarat menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, arak-arakan malam takbir yang digelar ratusan remaja pengendara motor hingga penumpang di atas bis dan truk di kawasan Kemayoran dibubarkan paksa tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat. Petugas juga berhasil mengamankan seorang pria diduga copet yang sempat dikormas oleh warga karena nekat beraksi di tengah keramaian arak-arakan. Pria diduga copet ini langsung diamankan petugas kepolisian setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga Senin dini hari. Terduga copet ini nekat beraksi di tengah kerumunan para remaja yang tengah menggelar arak-arakan malam takbir sambil menyalakan flare di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korbannya adalah seorang wanita yang juga ikut dalam arak-arakan Gema malam takbir. Menjaga aksi main hakim sendiri kembali terjadi, petugas kemudian membawa pria tersebut ke Polsek Kemayoran. Guna meminimalisir potensi kecelakaan dan aksi tawuran, tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat langsung membubarkan paksa ratusan remaja yang konvoi menggunakan sepeda motor, mobil bak terbuka, bus hingga menumpang di atas truk. Dari Jakarta, Raniswan Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang ibu-ibu menjadi korban penjamretan usai membeli keperluan lebaran di pasar di Jalan Kesemek, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Tas berisi sejumlah perhiasan emas, uang tunai dan kartu ATM, total puluhan juta rupiah. Dari rekaman CCTV, seorang mak-mak menjadi korban penjamretan di Jalan Kesemek, Cilincing, Jakarta Utara Minggu. Usai membeli keperluan berlebaran di pasar. Dua pelaku berboncengan motor langsung menarik tas lempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat teriak meminta pertolongan warga, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan emas, uang tunai, dan kartu ATM senilai 10 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Ibu posisinya arah ke sana, yang arah balik ya. Terus langsung dia jambret tuh, jambret tas ibu. Pelakunya berapa orang itu, Bu? 2 orang. Ibu dari pulang kemana tuh, Bu? Pulang dari pasar. Dari pasar. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, kandang penjualan kambing di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran tersebut, puluhan ekor kambing yang berada di kandang mati terbakar. Oke, untuk lokasi di samping. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah kandang penjualan kambing di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di penghujung Ramadan. Sebanyak 60 ekor kambing yang berada di bagian belakang kandang mati terpanggang. Diduga api berasal dari kandang bagian belakang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah diterjunkan 3 unit mobil damkar. Sementara sejumlah kambing bisa diselamatkan warga dengan cara merusak gembok gerbang. Di belakang kan informasi dari pemilik, lebih ada 60 ekor sudah mati terbakar semua. Oh, sekitar 60 ekor yang terbakar. Betul. Sementara belum diketahui asal api dari mana, karena ini tadi kosong. Akibat kebakaran tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran telah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Belasan kios di Pasar Sindang Kasih, Majalengka, Jawa Barat setelah ditinggal pemiliknya untuk lebaran. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan pada Senin dini hari. Api berkobar hebat melalap 14 kios di Pasar Sindang Kasih, Majalengka, Jawa Barat. Diduga percikan api muncul akibat korsleting listrik. Belasan kios ini terbakar saat para pemilik pergi untuk menjalankan ibadah sholat tarawih terakhir di bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu pedagang, sementara barang dagangan di kios lainnya seperti sembako dan susu ludes terbakar tanpa sisa. Api berhasil dilokalisir usai petugas pemadam kebakaran setempat datang ke lokasi. Mulai dari depan hingga merembet ke belakang, kebetulan semua ini lapak, sebagian ada yang kosong dan sebagian juga ada yang menunggu juga. Tarawih terakhir mungkin pada tinggalkan oleh pemilik. Petugas Polisian Sektor Cigasong masih mendata pemilik kios untuk mengetahui kerugian dari kebakaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Turki jatuh pada 30 Maret kemarin. Dan di Turki, Lebaran bisa dirayakan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian apalagi yang spesial di sana saat Idul Fitri? Kita akan menggali lebih jauh suasana Idul Fitri di Turki bersama Mela Azani Kutsi, mahasiswa yang sedang menempuh studi di sana. Halo Mela. Boleh ya, mohon maaf lahir batin Mela, seperti apa sih suasana Lebaran di Turki? Silakan. Kebetulan untuk suasana Lebaran di Turki di kota besar seperti Istanbul dan Ankara tergolong cukup ramai, karena di sana juga para masyarakat Turki berkumpul di Masjid Hagia Sophia dan Blue Mosque untuk merayakan Idul Fitri dan tentunya salat Idul Fitri berjamaah di masjid. Gitu. Ya Mela, ya ada tradisi khusus nggak sih dalam perayaan Idul Fitri di sana? Mungkin boleh diceritakan? Untuk perayaan tradisi khusus di Turki sendiri, di sini ada yang namanya Şeker Bayram. Jadi Şeker Bayram itu sebuah tradisi pada hari raya. Mereka memakan makanan manis seperti makanan khas Turki seperti baklava, lopun, coklat, dan permen-permen. Dan biasanya makanan ini dihidangkan untuk tamu yang datang berkunjung berbuka. Kalau untuk makanannya gimana Mela? Kalau di Indonesia kan katakanlah ada opor, begitu ada ketupat. Kalau di sana makanan khasnya yang paling utama tuh apa Mela? Makanan khas di Turki kebetulan adalah roti ya, begitu. Roti dengan corba. Corba itu kalau di Indonesia seperti teksturnya seperti krim sup kebetulan gitu. Ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa dan WNI di sana, adakah acara khusus untuk merayakan Lebaran atau halal bihalal begitu Mela? Untuk acara halal bihalal dan open house, biasanya untuk di daerah kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara,
KJRI dan KBRI mengadakan open house dan silaturahmi, jadi WNI banyak yang berkunjung ke sana untuk silaturahmi dan merayakan Idul Fitri bersama dengan makan bersama juga. Tentunya. Baik, terima kasih Mela atas ceritanya. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Selamat menunaikan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mudik Lebaran merupakan hal yang paling ditunggu warga perantauan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Namun tidak semua profesi bisa melakukan mudik. Supir ambulans di Semarang harus rela tidak pulang kampung agar bisa tetap melayani masyarakat. Pengabdiannya sebagai seorang sopir ambulans, Sugiatmoko rela tidak merayakan Lebaran di kampung halaman. Hal ini karena Sugi mendapatkan jatah piket pelayanan di area jalan tol Kabupaten Semarang. Sejak tahun 2019 lalu, Sugi selalu bertugas saat momen arus mudik dan Lebaran. Meski harus memendam rindu kepada keluarga dan kampung halaman, ia selalu semangat saat melayani masyarakat. Tahun kemarin tidak bisa mudik Mas, karena tuntutan pekerjaan, karena kita melayani masyarakat, juga melayani pasien, dan harus on call 24 jam, juga di bulan suci Idul Fitri ini, atau bulan Ramadan ini nanti ada piket rest area juga. Jadi insya Allah untuk mudiknya nanti ditunda habis Lebaran, biasanya begitu. Sugi berharap pengorbanannya bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang amal untuk dirinya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan kembali memantau arus lalu lintas pemudik di kawasan Krapyak, Jawa Tengah bersama Brigadir Rizka dari NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Rizka, mohon maaf lahir batin. Bagaimana pantauan lalu lintas di hari Lebaran? Apakah terjadi kepadatan? Silakan. Ya, selamat siang Reni dan mohon maaf lahir batin juga. Selamat siang juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di kawasan Simpang Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, di mana pada hari H Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini masih nampak normal dari berbagai arahnya, yaitu dari exit tol Krapyak yang akan mengarah ke Kendal ataupun Semarang Kota saat ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi pada antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kondisi yang sama juga terjadi dari arah Kendal yang akan menuju ke Semarang Kota, begitupun dari arah sebaliknya. Dan juga kendaraan yang menuju ke arah gerbang tol Krapyak saat ini juga masih dalam keadaan lancar. Ya pemirsa, pada hari pertama Lebaran tentunya akan terus terjadi peningkatan jumlah kendaraan dikarenakan pemudik lokal atau masyarakat yang akan melakukan ziarah maupun mengunjungi destinasi wisata di kota Semarang ini. Untuk itu perlu diantisipasi terkait informasi rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian di dalam kota Semarang, dan kami himbau juga agar menghindari kepadatan. Patuhi peraturan lalu lintas, awasi keluarga Anda dan gunakan parkir resmi, serta Anda dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan tetap waspada. Kami pun menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak membawa barang-barang yang berlebihan saat melakukan perjalanan, terutama bagi Anda yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor. Dan pemirsa, untuk menghindari penumpukan saat arus balik agar Anda dapat mengatur waktu kepulangan Anda, dan juga hindari puncak arus balik dengan berangkat lebih awal atau pulang setelah periode puncak arus balik. Berkendara dengan tertib dan selalu patuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Dan juga untuk informasi lalu lintas selengkapnya tentunya call center kami pun siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Dan untuk update terkini tentang arus mudik maupun arus balik, Anda juga dapat mengakses Instagram kami yaitu di @korlantaspolri.ndmc. Dan demikian juga laporan dari Brigadir Rizka, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Reni, silahkan.
Baik, terima kasih Brigadir Rizka yang melaporkan dari kawasan Krapyak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan kita akan langsung ke informasi berikutnya pemirsa. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden juga didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama putranya Didit Prabowo. Sejumlah pejabat negara juga mendampingi Presiden seperti Menteri Agama Nazarudin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Mendes PDT Yandri Susanto, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Ketua MPR Ahmad Muzani. Sholat Id di Masjid Istiqlal diimami oleh Muhammad Salim Ghazali dan Khotib Ahmad Tolabi Karile. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal, Jakarta. Selesai sholat Idul Fitri, Presiden menggelar acara gelar gria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gibran juga didampingi istri dan anaknya. Dalam sholat Idul Fitri kali ini, Masjid Istiqlal menampung 150.000 jemaah. Sebanyak 710 personel pengamanan juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya sholat Id di Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sementara itu pemirsa, khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik
sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Ya pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house di Istana Merdeka. Sampai 1.000 orang juga. Meskipun Bapak Ibu udah nggak ada, mereka tetap itu ya. Bagus tuh. Ibu di sini aja Bu. Nggak apa-apa. Kalau lebih aman di belakang ya, pas ada saat kadang kiri bisa. Siap Bu, belakang dulu aja Bro. Sorry ya Pak. Tunggu Pak. Saya benar. Sementara itu, pemirsa, umat muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Uniknya, umat muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini di belakangnya berdiri gereja Koinonia. Nah, keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Seperti inilah sholat Id yang digelar di ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Mester. Umat muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas Jalan Matraman ini ditutup sementara selama berjalannya sholat Id. Uniknya, umat muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini digelar di belakangnya gereja Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Ya, sementara pemirsa, ribuan umat muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat, yakni Haji Abdul Samad Ngodihu. Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan sholat Idul Fitri untuk menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Ya, di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik. Telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor Wali Kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausarau.
Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat Muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut. Ya, pemirsa, Masjid Al-Markaz menyambut puluhan ribu jemaah meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid, sehingga pengurus Al-Markaz tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ya, pemirsa, nampak jemaah baru berdatangan menuju Masjid Al-Markaz Al-Islami Kota Makassar. Akibat sempat mengalami cuaca kurang bersahabat, jemaah yang biasanya sudah mulai memenuhi masjid hingga ke lapangan dari waktu sholat subuh baru mulai tiba di pukul 5.30 WITA. Sholat Id dimulai pada pukul 7 WITA yang dimulai dengan tata cara sholat Id. Profesor Dr. Ahusni Tanra bertugas menjadi khotib dan membawakan khotbah bertema puasa sebagai pengendali diri dan pembersih fisik. Sementara Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri Ahmad bertindak sebagai imam. Ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya.